Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai asesmen dalam kurikulum merdeka. Konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Adapun siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran asesmen. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Kemudian yang kelima, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Kemudian, yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai bahan rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga peserta didik, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik, dan mengetahui gaya, karakter, serta minat peserta didik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam sebuah topik pembelajaran. Asesmen diagnostik juga bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dan kompetensi rata-rata peserta didik, dan memberikan kelas remedial atau kelas tambahan
kepada peserta didik yang kompetensinya masih di bawah rata-rata. Yang kedua, ada asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga bagi pendidik. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kelas dan dasar kelulusan. Sementara itu, pada pendidikan anak usia dini, asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas maupun kelulusan. Merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka pendidik tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan atau modul ajar, maka pendidik perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah dengan merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik kemudian memilih atau mengembangkan instrumen sesuai dengan tujuannya. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada asesmen tertulis. Asesmen tertulis ini terdiri dari yang pertama jurnal yang bertujuan untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan, memberikan kebebasan berpikir, dan menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Yang kedua, isai, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik dalam menulis akademis, serta mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk dijadikan argumen, dan menggunakan referensi yang tepat. Isai juga bertujuan untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis peserta didik. Yang ketiga, poster, yang bertujuan untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka semenarik mungkin. Yang keempat, tes tertulis, yang terdiri dari soal, multiple choice, quiz, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada asesmen tidak tertulis, yang terdiri dari yang pertama diskusi kelas, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi di depan publik dan mengemukakan pendapat, serta melatih peserta didik untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan, dan menerima pendapat orang lain yang mungkin tidak sama dengan pendapatnya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara sopan dan simpatik. Yang kedua, drama, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi peserta didik. Mendorong peserta didik untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, produk. Baik itu produk dalam model miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Pembuatan produk ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai suatu peristiwa. Yang keempat, presentasi, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong peserta didik untuk memahami topik presentasi secara mendalam. Yang kelima, tes lisan, dalam bentuk kuis tanya-jawab secara lisan dengan tujuan mengonfirmasi pemahaman peserta didik dan menerapkan umpan balik. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran asesmen. Asesmen tanpa umpan balik atau feedback hanyalah administratif yang kurang bermanfaat. Yakni kurang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik atau feedback bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi.
Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana termaktub atau tertulis dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.